Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayol ikhwah marhaban bikum wa as'adakum wa lailatakum kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi untuk mengadakan pembelajaran bahasa Arab bersama ya. Fa mubasyaratan ya, langsung aja kita nggak perlu lama-lama. Nabda darsana fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Ya, jadi al-yaum sawfa nastamir ma waqafna bil amsi. Jadi hari ini kita melanjutkan yang mana kemarin kita sudah sampai di situ ya. Ya, halaman berapa kemarin? Halaman 1920. Kalau tidak salah. Ya, kemarin sampai di halaman ini ya. Ya. Nah, kemarin kita sudah jadikan PR juga ini ya. Banyak yang salah untuk saya. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Uktub nasoih munasibah musta'inan biswar kama fil misal. Nah, ini disuruh ini ya, disuruh bikin nasihat ya. Uktub nasoih munasibah musta'inan biswar kama fil misal. Jadi disuruh bikin nasihat ya dari gambar yang ada di sini. Nah, contohnya nomor 1. La tasrab al-halib kamilad dasami. Jangan minum susu yang banyak mengandung kalori. Ya. Nah, ini yang nomor 2 apa ini? Ini janganlah ya? Kayaknya kopi. Saya kok kopi tuh Ustaz. Janganlah minum kopi. Ada ininya ya. Saya salah. Saya yang banyak mengandung gula ya. Katsirun minas sukar. Atas lebih saya katsirun minas sukar. Ini latak kulit. Ya, latak kul apa ini? Cepat saja. Atau kasir. Ya, ini ada makanan juga latak kulit to'am katsirun minan nasyawiyat ya, nasyawiyat ini ya. Lemak apa namanya nasyawiyat, tepung terigu atau nasyawiyat ya, sukaryat. Nah, ini juga ada ikan. Habis itu ini apa nih yang bawah? Kelihatan ya? Nasi putih. Nasi guring. Nasi samin. Mungkin. Di sini juga ada buah ya. Jadi ini nggak perlu ya, karena ini kan juga jarang ya kita temuin di Indonesia. Makanlah salad. Makanlah buah banyak. Ya, sekarang kita lanjut aja yang alamatut tarkim ya. Apa makna alamatut tarkim? Nomor berapa itu? Alamat itu alamat. Tanda baca. Jadi tanda baca ya. Tarkim itu tanda baca. Alamatut tarkim artinya tanda baca. Jadi
Udrus alamati tarkim. Ini ada tanda baca dalam bahasa Indonesia juga sama. Cuma ini kalau di dalam bahasa Arab namanya titik itu bahasa Arabnya nuktoh ya. Titik apa namanya? Nuhtoh. Nuktoh. Namanya tanda tanya. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya alamatu istifham. Ya. Kalau misalkan koma dalam bahasa Arab namanya fasilah. Fasilah. Sedangkan kalau misalkan tanda seru itu alamatu ta'ajub. Alamatu ta'ajub ya. Contohnya tanawulid dawa. Tanawal itu ad-dawa. Saya minum saya mengkonsumsi obat. Nah, ini titik ya, berarti titik mengakhiri sebuah kalimat. Kalau alamatu istifham itu buat pertanyaan, seperti bahasa Indonesia lah ya. Min aina ashtarihi? Di mana saya membelinya? Nah, ini kan pertanyaan ya. Jadi istifham. Atau koma Zainab nahifa wa Maria samina. Kalau misalkan menyambungkan sesuatu ya pakai koma. Atau biasanya kalau ada dan, nah itu kalau kita nggak pakai dan, kita pakai koma ya. Zainab nahifa wa Maryamu samina, tapi dannya dihilangin, buahnya dihilangin, dikasih koma. Nah, sedangkan takjub itu takjub ya, subhanallah. Jadi intinya pemakaian titik, habis itu pemakaian tanda tanya, pemakaian koma, dan pemakaian alamat seru dalam bahasa Arab itu sama kayak bahasa Indonesia. Ya, nggak ada perbedaan. Kalau titik ya mengakhiri kalimat, kalau tanda tanya ya pertanyaan. Kalau menyambungkan ke kalimat yang lain ya koma. Kalau takjub ya tanda seru ya. Nah, ada pertanyaan? Sebenarnya tanya Bang, PR kemarin kenapa Ustadz itu kok tasrobi, la tasrobi, kok tasrobi ya Ustadz? Kenapa? Apa fi'il apa ya Karena Ustadz? setelahnya alif lam. Oh, Aslinya iya, iya, latas iya. rob ya, aslinya latas rob. Cuma gara-gara setelahnya alif lam jadi latas robi. Oh, nggak, ya udah. Hah? Dua sukun tidak boleh bertemu. Sama seperti min ya, min. Min kalau ketemu alif lam jadi minal ya. Oh, nggih. Ya Allah, saya nggak ingat. Nah, itu ini fi'il nahi. Fi'il nahi itu aslinya sukun ya. La tasrab, la ta'kul, ya kan. Pokoknya sukun. La tasrab, la ta'kul, la tajlis, la taqra, la tadhhab. Tapi kalau ketemu setelahnya alif lam, maka nanti sukunnya menjadi kasrah. La tasrabil labana, la tasrabil haliba, la taqra'il kitaba. Nah, itu nanti kasrah. Oke, makasih. Taib, yang al-khat ini lahid al-huruf allati la Syukran. tanzilu tahta syitr waktu bi khatin nas. Nah, ini latihan menulis ya. Anak kira kalian juga sudah bisa menulis. Nah, ini yang penting ini. Alif maksurah sama ya ya. Nah, ini alif maksurah itu ketika sebelumnya fathah. Ketika sebelum ya-nya itu fathah, habis itu ada ya-nya, itu namanya alif maksurah. Ya. Dan ya-nya nanti nggak ada titiknya, ya-nya tidak ada titiknya, cuma ya di akhir kayak gitu aja. Contohnya ala ini kan ada kayak iya ya, tapi itu nggak ada titik dua, nggak ada in, bacanya juga tetap fathah. Nah, ini namanya alif maksurah. Ala, ishtaro, sholla, intaha. Pokoknya ketika sebelum ya-nya itu fathah, maka dia namanya alif maksurah, mustashfa. Tapi kalau misalkan ya-nya itu dibaca, entah itu dibaca atau entah itu tidak dibaca tapi harokatnya kasroh, nah itu juga itu namanya ya biasa ya. Ya, namanya ya. Contohnya aliyun, ashtari ini ya-nya nggak dibaca, tapi dia sebelumnya kasroh, maka dia bukan alif maksurah tapi ya saja. Yusolli ini juga sama tantahi. Ya, paham ya? Iya.
Ya, jadi bedakan alif maksurah sama ya di akhir. Kalau alif maksurah itu sebelumnya fathah. Contohnya ala, ishtara, sholla, intaha, ila, mata, mustasfa, dan ya-nya itu tidak dibaca. Tapi kalau ya itu entah itu bisa dibaca atau entah tidak dibaca tapi sebelumnya kasroh. Ya, kalau kayak aliyun kan yun ya-nya dibaca, maka dia ya. Atau seperti ashtari, ashtari. Ini ya-nya nggak dibaca tapi sebelumnya kasroh. Coba kalau jaro yajri, tadrib hawil al-fi'il kama fi'il misal, ini jadikan fi'il mudhari ya. Jaro yajri masya apa fi'il mudhari'nya? Yamshi. Jaro yajri masya yamshi kodo. Ya di ya Kodo kok tuh yakdi, kayak kodi kodo yakdi ata atayati daro. daro yamshi Daro yajri akto kodi atau yu'ti. yu'ti. Kalau kodo yakdi atayati daro yadri jaro yadri masa yamshi kodo yakdi ini fa'ala yaf'ilu wazannya. Fa'ala yaf'ilu. Tapi kalau atau yu'ti ini wazannya af'ala yuf'ilu. Maka nanti fi'il mudhari yu'ti, fi'il mudhari domah ya. Af'ala yuf'i, af'ala yuf'ilu. Atau yu'ti, af'ala yuf'ilu. A'na aghna yughni, af'ala yuf'ilu. Nah, beda kalau labba. Labba ini fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Jadi, labba yufa'il. Labba yulabbi. Ya. Labba yulabbi. Ini amsa yumsi sama seperti atau ahda yuhdi sama seperti af'ala yuf'ilu. Ya. Jadi kita udah selesai di bab al-inayah bisihah ya, bab tentang kesehatan. Ada pertanyaan? Mafi ya. Ya, sekarang kita lanjut di bab al-wahda ya, bab kedua. At-tarwih ani nafsi, mana at-tarwih? Salat tarawih, apa artinya tarawih? Tarawih itu jamak dari tarwihun. Apa artinya? Apa Ustaz? Nah, tarwih itu artinya istirahat ya. Mengistirahatkan diri. Jadi sholat tarawih itu sholat yang ya ada istirahatnya. Dalam artian kita jeda nggak apa-apa ya. Karena kalau ada istirahatnya capek. Misalkan 2 rakaat duduk dulu bentar, nggak apa-apa ya sholat tarawih. Nah, tarwih itu artinya istirahat ya. Atau mengistirahatkan diri atau ya liburan ya juga bisa. Al-insanu yahtaju ila tarwih. Manusia membutuhkan Istirahat. refreshing ya, istirahat, refreshing. Istirahat atau refreshing juga bisa. Saya langsung ikutin anak ya, ini ada percakapannya. Langsung ikutin anak. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Alhamdulillahi ala salamatika ya Ibrahim. Syukron laka ana bi khairin walhamdulillah. Syukran laka ana bi khairin walhamdulillah. Madza hadatsa limadza anta huna? Madza hadatsa? Mada anta Ughmiya alayya wa ana fi syarikah. Coba sampai situ dulu. Ughmiya alayya wa wa ana syarik. Wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustasfa. wa inna afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustasfa. asfa Wa ma ra'yut tabibi? wa ma tabibi Fahasoni at-tabibu wa qala li anta bi khairin.
Fahal فحصني الطبيب وقال لي waqala li anta bil khair. Mal muskilah. ما المشكلة؟ Al-amru ajibun jiddan. الأمر عجيب جدا. Talaba minni at-tabibu an ughayyira usluba hayati. Talaba طلب tabibu الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. hayati. Tughayyiru usluba hayatik. Mada yaqsud? تغير أسلوب حياتك. ماذا Hayati. يقصد؟ Mada yaqsud. Qala li hayatuka kulluha amalun la tarwiha fiha. قال لي Hayatu kullu كلها amal عمل لا لا تنفع fiha. فيها. Ya lahu min amrin ajib. Ya lahu min يا am له من Sadaqa at-tabibu fa hayati kulluha amalun la tarwiha fiha. صدق صدق الطبيب فحياتي فحياتي كلها عمل لا لا تربيح فيها. fiha. Wa bima nasohaka Wabima وبما an aqdiya al-utlata fi baladin jamilin. أن أقضي ya العطلة في بلد جميل. jamilin. Ya laha min nasihatin thayyibah. يا من نصيحة طيبة. Hati thayyibah. Ya, jadi ini percakapan tentang al-insan yahtaju ila tarwih. Manusia butuh istirahat, ya. Nggak ada mufradatnya di sini. Coba sekarang silakan dibaca dari awal sampai akhir ya. Bersama-sama. Nah, jamaatan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang ketiga, wahid isnani salasah minal awal langsung. Alhamdulillah ala Tiga salamat ya Ibrahim. شكرا Syukran لك أنا بخير والحمد لله. billah. la hadasa Dasa lima ماذا أنت هنا؟ huna ya ya alai wa wa syarika syarika indama faktu wa wajadtu nafsi huna fil mustashfa wa wa ma رأي الطبيب؟ fahasani at-tabibu tabibu وقال لي أنت بخير. ما ما المشكلة؟ المشكلة؟ muskilah الأمر عجيب جدا. طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. yati تغير أسلوب حياتك. taka ماذا يقصد؟ yakusud قال لي qala ya كلها عمل kulluha amal la لا تربيح فيها. يا له من أمر عجيب. صدقت tabib الطبيب hayati فحياتي كلها كلها عمل لا ترويح فيها. فيها. la biha wa biman نصيحة ka أن أقضي العطلة في بلد جميل. jamil ya laha min nasihati من tayyibah. طبيبة Tayyibah. Alhamdulillah. طيبة. P6. Jadi ini anartikan ya, silakan ditulis. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Segala puji Puji Allah. Nah, ala salamatika. Selamat itu selamat ya, seperti bahasa Indonesia. kamu. Ya. Atas keselamatanmu wahai Ibrahim. Jadi ini ceritanya dia dibawa ke rumah sakit ya.
Nah, tapi dia sudah sadar. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas keselamatanmu wa Ibrahim. Syukran laka ana bi khairin walhamdulillah. Ma mana? Terima kasih. Untukmu. Saya baik-baik saja. Segala puji bagi Allah. Nah, tazir ya. Bentar. Aduh. Nah, ya, kita lanjut dulu. Madza hadasa? Hadasa kemarin arti apa? Terjadi. Terjadi ya. Madza hadasa? Apa yang terjadi? Limadza anta huna? Apa makna? Mengapa Kamu ada di sini. Limadza anta huna? Kenapa kamu di sini? Maksudnya di rumah sakit ya. Ugmiya alayya. Nah, ugmiya alayya artinya saya pingsan ya. Saya pingsan. Ya. Saya pingsan wa ana fi syarikati, dan tadi waktu itu saya di perusahaan. Saya pingsan dan waktu pingsannya itu di perusahaan. Wa indama afaktu, dan ketika, indama itu ketika, afaktu ini artinya sadar ya, saya sadar. Afaqo yufiku, nah, itu artinya sadar. Dan ketika saya sadar, wajadtu nafsi, saya menemukan diri saya di sini di rumah sakit ya. Wa ma ra'yu tabibi, ra'yu mana? Melihat. melihat apa yang Lah ya, ra'yun artinya pandangan ya. Ra'yun artinya pandangan. Ra'yun maksudnya pendapat ya. Wa ma ra'yu tabibi, apa pendapat dokter? Kan tadi pingsan kan. Terus apa ditanya? Apa pendapat dokter? Fahasoni at-tabib, ma mana fahaso? memeriksa. Jadi kalau fahasoni, dokter memeriksa saya Dokter memeriksa saya dan berkata dan berkata kepadaku, kepada saya, wa qala li anta bi khairin. Kamu baik-baik, Kamu kamu baik-baik baik-baik saja. Mal muskilah, mana? apa masalahnya? Apa masalahnya? Mal muskilah. Al-amru ajibun jiddan, mana? Permasalahannya itu mengejutkan sekali. Al-amru itu ya permasalahan bisa atau urusannya juga bisa ya. Al-amru ajibun jiddan. Al-amru urusannya menakjubkan sekali, mengherankan sekali ya. Tolaba minni atau bibu, tolaba meminta ya. Jadi dokter meminta saya, minni dariku, yang meminta dariku. Dokter minta dariku an ughayira. Ghayyara yughayyiru itu mengganti ya. Uslub itu pola ya. Uslub pola. Kalau hayati berarti Pola hidup. nah, hayat itu hidup ya. Uslub hayati an ughayira uslub hayati. Jadi dokter meminta saya untuk mengganti pola hidup saya. Nah, terus si Syam terkejut. Tughayyiru uslub hayatik ma yaksud, madza yaksud? Mengganti uslub hidup. Nah, madza yaksud? Yaksud itu artinya yang dimaksud ya. Qasoda yaksudu ya, artinya ya bermaksud ya. Kalau saya bermaksud aksud, kalau dia bermaksud yaksud ya. Madza yaksud? Apa yang dia maksud?
Ya, dia kan bingung. Mengganti pola hidup itu gimana maksudnya? Qala li hayatuka kulluha amalun. Jadi dokter berkata kepada saya, hayatuka, hayat itu hidup ya. Kalau ada hayatuka berarti Hidupmu. hidupmu. Kulluha itu semuanya ya. Semua. Kullu itu semua. Kalau ada ha berarti nya ya. Kulluha semuanya bekerja, pekerjaan ya. La tarwiha fiha, tidak ada refreshing di dalamnya atau tidak ada istirahat di dalamnya. Ya lahu min amrin ajib ya. Ya lahu min amrin ajib ini sebuah istilahnya kalau dalam bahasa Arab ini kalimat ta'ajubiyah ya, atau kalimat yang menandakan kalau dia terkesan. Nanti ya lahu min amrin ajib ya, betapa menakjubkannya itu ya maksudnya. Sodako atau bibu, sodako, mana sodako? Sodako benar ya. Benar. Jadi dokter benar, sodako atau bibu. Fahayati kulluha amalun. Hidup saya semuanya adalah pekerjaan, tidak ada istirahat di dalamnya. Wabima nasuhaka, dan beliau menasihatimu apa? Nasuha nasihatnya. An akedia menghabiskan al-utlah mana? Libur. Libur. An akediyal utlata fi baladin jamilin. Menghabiskan liburan di negara yang indah. An akediyal utlata fi baladin jamilin, di negara yang indah. Ya laha min nasihatin thayyibah. Ini maksudnya betapa bagusnya nasihat itu ya. Ya, jadi itu percakapan di atas ya. Coba sekarang kita jawab ya. Ini kalau misalkan perkataannya benar sahih, kalau salah dicoret ya. Silang. Ugmiya ala Ibrahim wa huwa fil amal sahih am khata? Ibrahim pingsan, dia di bekerja. Sahih. Ya, tadi kan syarikah ya, syarikah perusahaan, berarti dia dalam bekerja, keadaan bekerja. Talaba minhu at-tabib an yughayyira usluba amalihi. Jadi dokter meminta darinya untuk mengganti pola bekerjanya. Sahih am khata? Kotor. Ya, khata ya. Harusnya uslubah hayatik ya, pola hidupnya, bukan pola bekerja ya. Ayatu Hisham kulluha amalun. Sahih am khata? Sahih. Khata ya, bukan Hisham ya, tapi Ibrahim. Ibrahim ya. Ayatu Ibrahim harusnya. Naso atau bibu Hishaman nasihatan thayyibatan. Sahih? Kotor. Khata ya. Bukan Hisham ya, tapi Ibrahim. Qabala Hisham Ibrahim fil mustasfa. Jadi Hisham qabala menemui ya. Menemui Ibrahim di rumah sakit. Sahih? Sahih. Ada sahih ya. Rotib al-jumal atilah kama warodat fil hiwar. Jadi ini diurutkan. Diurutkan. Ini yang nomor 1 yang mana? Jadi dari 1 sampai 5 ini diurutkan ya. Ini enggak urut ya. Jadi urutan yang tepat gimana? Nah, ini coba kita baca dulu. Wa inda ma'afaqa wajada nafsahu fil mustasfa. Ketika afaqo sadar ya, ketika dia sadar dia menemukan dirinya di rumah sakit. Wa nasahahu an yakdiyal utlata fi baladin jamilin. Ma makna? Dan dokter menasihatinya untuk menghabiskan liburan di yang bagus. Ini terakhir kayaknya. Hayatu Ibrahim kulluha amalun la tarwiha fiha. Ma makna?
Oh, kehidupan Ibrahim semuanya Kehidupan Ibrahim semuanya pekerjaan tidak Ayatu ada. Ibrahim kulluha amalun. Kehidupan Ibrahim semua bekerja. Tidak ada istirahat dalamnya. Ugmiya alaihi wa huwa fi syarikati. Apa makna? pingsan atasnya Saya dan pingsan. oh ini yang pertama Ustaz. Jadi dia pingsan dan dia dalam perusahaan. Ketika di perusahaan. Talaba minhu at-tabibu an yughayyira usluba hayatihi. Apa makna? Dokter meminta. Nasihat dari dokter yaitu Dokter meminta untuk mengubah pola hidup. pola hidup. Berarti yang pertama mana? Yang pertama dia pingsan ya. Yang pertama yang nomor 4 ini ugmiya alaihi wa huwa fi syarikati. Dia pingsan dan waktu pingsan itu di perusahaan. Dibawa ke rumah sakit. Nomor 1 alif. Yang kedua itu adalah inda ma'afaqo. Berarti ketika dia sadar dia tiba-tiba ada di rumah sakit. Ya. Habis itu? Nomor 3. Nah, habis itu yang nomor 3 ya. Hayati Ibrahim kullu amalun. Dia kenapa dia pingsan? Karena kehidupan Ibrahim semuanya adalah bekerja. Habis itu yang nomor 4. Istirahat. Talaba minhu at-tabibu. Nah, yang nomor 5 ya. Talaba minhu at-tabibu an yughayyira usluba hayati. Jadi dokter minta dia untuk merubah pola hidupnya. Baru yang terakhir, wanasohu an anyadil utlata fi baladin jamil. Menasihatinya untuk berlibur. Untuk istirahat. Paham dong? Fahim. Percakapan di atas paham ya. Silakan ini jadikan tugas yang tadrib 1 dan 2. Ini dipasangkan dari fiil yang ada di atas. Dicocokkan. Atau bibu al-marida. Ini apa yang cocok dari fiil yang ada di atas. Ya. Yang tadrib 2, sil bainal kalimah wa ta'rif al-munasib. Nah, ini disebutkan kalimat dan ta'rif. Ta'rif itu pengertian ya. Contohnya al-mustasfa. Al-mustasfa itu tempat untuk apa? Makanun ya'malu fi nas, tempat untuk bekerja manusia. Makanun yuqimu fil insan, tempat untuk tinggal manusia. Makanun yu'aliju fi nas, berarti mustasfa itu adalah tempat untuk yu'alid ya. Yu'alid mana? Mengobati ya. Berarti ini diseret-seret aja ya. Pokoknya disesuaikan pengertian yang cocok dari yang 1 sampai 5 pengertiannya yang mana yang ada di samping kiri. Ya, jadi tugasnya 2 saja, tadrib al-awal yang ini sama tadrib sani. Tadrib al-awal dicocokkan dari yang di atas, tadrib sani ini dicocokkan juga, tapi ini dicocokkannya sesuai ta'rif ya. Ta'rif itu artinya pengertian. Mustasfa, rumah sakit, pengertiannya apa? Yang ada di sini. Tempat untuk merawat, di dalamnya untuk merawat manusia. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup. Cukup. Hafiz. Baik, nah tatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Akra doa kafaratul majlis. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni timamikum. Aqulu qali hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, tafadhal.